Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang merasa berkomentar di kolom komentar, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah, itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, teman-teman ya. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk pertanyaan dari kolom komentar itu sangat banyak sekali teman-teman ya, tetapi saya ambil yang paling atas dulu gitu teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin di jawaban-jawaban video yang kemarin-kemarin itu saya ambil dari yang paling bawah. Nah, sekarang saya ambil yang paling atas dulu gitu teman-teman ya. Nah, ini kayak macam ini nih, siapa ini? Saya merasa takut dan gagal. Katanya seperti itu, teman-teman. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, tahu ya bahwa metodenya seperti ini, cara menanganinya seperti ini, kemudian harus sabar seperti ini. Itu kadang kita itu kalau lagi sendiri, kalau lagi tidak ada teman, kalau lagi tidak ada aktivitas, teman-teman ya, untuk saya pribadi, teman-teman ya kadang suka kepikiran juga, teman-teman ya. Takutnya menjadi gagal dan takutnya itu ya pasti pikirannya itu tentang kematian. Nah, itu ya Mas Andi ya. Nah, itu jangankan untuk saya pribadi, teman-teman ya yang sudah sembuh total dulu seperti itu, teman-teman berpikirnya, dan sama sekarang juga Mas Andi berpikir seperti itu. Takut gagal loh. Takut gagal teman-teman, dan tahu-taunya kita punya penyakit yang berbahaya, dan akhirnya yang namanya penyakit berbahaya itu ya pasti bisa menimbulkan kematian. Nah, itu teman-teman ya. Dan kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selalu mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Merasa merasa gagal, takut merasa gagal gitu teman-teman ya. Karena biasanya lebih didorong dari anxiety disorder-nya itu masih besar, teman-teman ya, ketakutannya itu masih besar, teman-teman ya. Kalau seandainya ketakutan kaliannya sudah terkontrol, teman-teman ya, tidak terlalu besar, kalian tidak akan mengalami ada perasaan takut gagal, teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu merupakan hal biasa, teman-teman ya. Kembung, begah, pusing, kelingan, telinga berdenging, ada rasa lemas, ada sering ngantuk, ada kalanya sering merasa lapar, ada kalanya kita mengalami mencret. Itu merupakan hal biasa, teman-teman ya. Nah, itu, tetapi kadang orang yang terkena anxiety disorder
atau ketakutannya itu masih besar teman-teman ya, suka terlintas lah di pemikiran-pemikiran seperti itu ya, takut mengalami kegagalan gitu teman-teman ya, karena ya kita itu takutnya masih besar teman-teman. Kalau seandainya ketakutan kaliannya sudah normal gitu teman-teman, kalian nanti akan timbul rasa cuek teman-teman ya, mencret sedikit kalian nggak pernah ketakutan teman-teman ya, ada kembung sedikit kalian tidak akan pernah ketakutan, karena ya kembung itu kembung biasa teman-teman ya, dulu juga kalian alami. Nah itu teman-teman ya, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa takut gagal gitu teman-teman, yang menjalani metodenya kemudian selalu berpikir nanti kalau seandainya gagal kita mati. Untuk gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu tidak menyebabkan kematian. Kalaupun seandainya kalian gagal menjalani metodenya teman-teman ya, bukan kematian yang kalian hasilkan, tetapi mungkin durasi pemulihannya itu agak lama, cuman seperti itu aja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya pahami saja, karena apa? Sensasi dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu bukan hal yang berbahaya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian gagal menjalankan metodenya teman-teman ya, dampaknya cuman proses pemulihannya itu agak lama gitu aja teman-teman ya. Jadi bukan mendekati kematian, bukan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sekarang merasa ada ketakutan ya, takut gagal gitu teman-teman ya, kalian jangan pernah berpikir tentang kematian teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Pak, perut perih akibat makan jambu air. Nah ini ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kalau seandainya kalian medisnya belum membaik, hindari saja makanan-makanan yang mengandung vitamin C terlalu besar. Kayak macam buah-buahan itu banyak mengandung vitamin C-nya itu terlalu besar, teman-teman ya. Makanya saya tidak anjurkan konsumsi buah-buahan yang terlalu banyak vitamin C-nya. Dulu saya sempat share video, bukan sempat ya, sering saya share buah-buahan yang paling cocok untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Nah, kenapa buah-buahan yang terlalu banyak mengandung vitamin C itu saya tidak anjurkan terlalu banyak gitu teman-teman ya, karena ya dia mengandung banyak vitamin C, dan vitamin C itu dari buah-buahan biasanya itu bisa menguras teman-teman ya. Saya berpikirnya seperti ini dulu teman-teman ya. Jadi ketika lambung kita itu sedang ada perbaikan, taruhlah misalkan kita lambungnya itu luka gitu teman-teman ya, dan kemudian ada perbaikan. Perbaikannya itu dari sel kebaikan kita teman-teman, dan perbaikannya itu kayak macam apa ya, kulit tipis gitu teman-teman ya, salut selaput ya, kulit tipis gitu perbaikannya. Nah bayangkan saja ketika kita konsumsi vitamin C teman-teman ya, itu nanti dibersihkan kembali teman-teman ya, kulit salut selaputnya itu nanti dibersihkan sendiri teman-teman, dan akhirnya ya tidak membaik-membaik, makanya ada terasa perih gitu teman-teman. Contoh kecil lah, ketika kita misalkan ada luka ya, ada luka goresan sedikit di sini teman-teman, dan ketika ada perbaikan sedikit kemudian kita basuh lagi, apalagi kena garam, kena air jeruk gitu teman-teman ya, itu pasti pedih teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, ketika medisnya belum membaik, sebaiknya hindari buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C teman-teman. Untuk saya pribadi dulu buah-buahan yang cocok itu cuman di buah naga, buah alpukat, kemudian pepaya. Dan pepaya itu saya nggak keseringan dulu itu teman-teman ya, yang saya lebih sering itu justru di alpukat sama di buah naga dulu gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kemudian belum membaik medisnya, sebaiknya hindari saja dulu buah-buahan. Untuk buah-buahan itu sangat penting sekali teman-teman ya, untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Tetapi buah-buahan itu cocoknya untuk orang-orang yang sudah diambang 95%, tetapi itu juga catatan tidak berlebihan, hanya sekedar melatih saja sih sebetulnya teman-teman ya. Di sisi lain kita itu butuh dengan buah-buahan, tetapi di sisi lain ini buah-buahan saat terkena gangguan asam lambung itu nggak cocok juga buat kita. Nah itu teman-teman, nah makanya kita harus pintar-pintar teman-teman ya. Jadi mengkonsumsinya itu nanti tunggu di ambang 95%, kemudian konsumsinya juga tidak berlebihan teman-teman. Tujuannya hanya untuk melatih saja gitu teman-teman ya, melatih pencernaan kita. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Bos, tolong kalau di komen tuh balas orang bertanya mau konsultasi kok. Ini dari siapa ini, Dik? Dari siapa ini? Nggak kebaca nih saya nih. Orlian Narsya 7337. Nah itu teman-teman ya.
Jadi kadang untuk komenan-komenan itu jarang saya balas teman-teman ya, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya karena memang sekarang itu saya bekerja, jadi saya itu bukan YouTuber murni Andi ya. Ini untuk pekerjaan saya itu Andi tahu sendirilah gitu teman-teman ya, karena Andi itu sekarang itu sudah di sini dari Sulawesi udah jauh-jauh ke sini teman-teman, dan Andi itu tahu persis kegiatan saya seperti apa teman-teman. Jadi saya itu banyak bekerja. Adapun kalau misalnya tidak bisa membalas komentar itu karena saking sibuknya teman-teman ya, tanya sama Mas Andi lah. Tetapi kalau misalnya ada waktu luang kayak macam begitu saya suka sempat jawab teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada waktu juga nih, paling dijawabnya itu lewat video seperti ini teman-teman, dan itu juga hanya beberapa karena ada batasan waktu ya. Dan hari ini saja karena sibuknya kita nggak sempet ke sawah ya hari ini. Padahal dia udah nyamper nih, udah bawa tas nih. Ini dia, dia udah bawa tas nyamper ke saya teman-teman ya, Pak ayo ke sawah. Saya tahu taunya lagi kerja gitu teman-teman ya, masih kerja, dan akhirnya baru beres jam segini dan sekarang itu ke sawah udah nggak ada waktu nih. Sekarang udah sore, jam berapa ini sekarang tuh? Udah jam 4 teman-teman ya. Nah itu jadi untuk membalas kolom komentar itu kadang kalau misalkan saya sempet ya ada waktu yang luang gitu teman-teman, saya suka balas komenannya gitu teman-teman. Tetapi buat teman-teman yang mungkin tidak terbalas komenannya, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya gitu teman-teman. Nah makanya saya di video-video itu selalu bilang bagi teman-teman yang pingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Itu maksud dan tujuannya itu biar ketika tidak terbalas itu dia bisa nonton video-video yang terdahulu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu semuanya sudah di-share teman-teman ya. Jadi ketika bertanya itu sebetulnya ada jawabannya itu di video teman-teman ya, kayak macam Pak saya sekarang rambutnya rontok, ada tuh video saya yang tentang rambut gitu teman-teman ya. Pak saya itu kepala pening, ada tentang kepala pening. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu saya sudah jelaskan, saya sudah share videonya sesuai dengan pengalaman saya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang komenannya belum terjawab gitu teman-teman ya, sharingnya belum terjawab gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, lebih detail sebetulnya kalau lewat video karena dijelaskan dengan apa ya, dengan audio, dengan video gitu teman-teman, penjelasannya lebih detail ketimbang di chat ya. Kalau di chat itu ya jawabannya terbatas cuman beberapa baris ya dia. Nah itu. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman ya mohon maaf sekali teman-teman ya, dari siapa ini yang bertanya nih? Ya ke-scroll lagi mana barusan nih? Ke-scroll nih. Jempolnya nggak mau diam nih. Oh ini nih. Siapa nih baca nih? Orlienarsia ya? Orlienarsia 737. Nah itu teman-teman ya, mohon maaf sekali bagi yang bertanya kemudian tidak sempat saya jawab. Tetapi perlu kalian ketahui lah, ketika kalian tidak sharing, tidak konsultasi juga, sebetulnya gangguan asam itu bisa sembuh dengan sendirinya teman-teman ya. Makanya saya nggak jual obat, nggak jual herbal, karena percuma ya jual obat, jual herbal juga, karena ya untuk asam itu bisa sembuh total tanpa diapa-apain teman-teman. Kalau misalnya kita sampai kita nggak jaga 3P-nya juga sebetulnya bisa sembuh teman-teman ya. Misalkan Pak Abdul Rahman itu mengajarkan tentang obat gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu obatnya 3P. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya dijaga. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya tidak menjaga seperti itu, apakah bisa sembuh? Bisa teman-teman ya. Saya sembuhnya atas motivator orang yang tidak menjaga 3P teman-teman ya. Itu tetangga saya dulu, itu saya tempat curhat ya. Jadi dia itu tempat curhat saya teman-teman ya, karena dia itu terkenanya itu lebih duluan gitu teman-teman ya. Jadi ketika saya terkena itu teringat dengan kejadian dulu dia gitu, makanya saya sering sharing sama dia. Tetapi jawabannya itu ya kadang jujur ya nggak memuaskan teman-teman ya. Jawaban dia itu nggak memuaskan karena dia itu nggak jaga apa-apa teman-teman. Kayak macam ketika kembung nih, saya ketika kembung saya datang ke rumahnya gitu teman-teman ya, saya bilang Pak nih, dulu lu ngalamin kayak macam gitu nggak, perutnya kembung sakit keras kayak macam begitu? Iya katanya, saya dulu mengalami seperti itu. Nah terus lu cara menanganinya gimana? Gak usah dipikirin katanya, seperti itu teman-teman, nanti juga membaik dengan sendirinya. Setiap saya bertanya tentang keluhan sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, jawabannya selalu saja seperti itu. Karena apa? Itu sesuai pengalamannya teman-teman. Jadi dia sakit kepala nggak ditangani,
dia rontok rambutnya, nggak ditangani teman-teman, dia ngeblur pandangannya, itu kayak macam aneh, kayak macam di dunia mimpi, dia nggak tangani teman-teman ya, bahkan pola makan, pola hidup, pola pikirnya juga dia nggak tangani. Saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu hindari begadang-begadang. Nah dia dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis sering begadang karena ketakutannya masih besar, dia selalu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia sering sholat tahajud, kemudian wiridan juga itu dia baca Al-Quran sampai jam 3 pagi, jam 4 gitu teman-teman ya. Kadang nggak tidur, tapi dia tetap sembuh teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis jangan terlalu khawatir lah untuk seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi asam lambung dan asam psikosomatis itu bisa sembuh walaupun tanpa diapa-apain teman-teman ya, karena asam lambung itu gangguan biasa, gangguan rumahan teman-teman ya. Yang membuat besar itu kita psikisnya terganggu teman-teman ya, terganggu karena apa? Karena ada ketakutan terlalu besar di sini teman-teman ya. Ada sensasi sedikit kita malah ketakutan teman-teman, padahal itu gangguan biasa. Nanti juga bisa lewat dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu yang salahnya teman-teman, itu kuncinya sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Selanjutnya dari siapa ini, Di? Dari siapa ini? Ini nih. Kenapa ya Pak sensasi pikiran negatif, takut susah hilangnya udah hampir 2 tahun ya, walaupun cuman colak-colek. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika ketakutannya itu selalu hadir gitu teman-teman, itu dari mental gitu teman-teman, dan yang namanya psikis proses pemulihannya itu tergantung daripada siapa orangnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita rajin melatih mentalnya teman-teman ya, nanti mentalnya itu akan lebih cepat hadir, akan lebih cepat normal lagi. Tetapi kalau misalkan kita masih selalu mengalami ketakutan, oh berarti itu mentalnya belum normal 100% teman-teman ya. Jadi untuk pemulihan mental itu setiap orangnya itu berbeda-beda. Kalau seandainya kita paham tentang mental gitu teman-teman, yang menyadari bahwa nyali kita itu sekarang itu sedang ciut, sedang ciut teman-teman ya. Jadi ya kita bakalan mudah melewatinya teman-teman ya. Berbeda ketika kita ketakutannya masih besar, kemudian belum paham juga tentang yang namanya asam lambung, belum paham juga dengan yang namanya mental, itu kadang kita selalu mengalami kebingungan. Nah kebingungan itulah yang bisa menyebabkan ketakutan. Ini kenapa nih gue nih masih begini nih, kok beda dengan orang lain, bingung ya. Ketika bingung, wah ini jangan-jangan gue ini selamanya bakalan begini. Sehingga ketika kita berpikir seperti itu, karena hal seperti ini itu tidak kita inginkan, akhirnya ya mengalami ketakutan, cemas pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk siapa ini, Anindia 312, kalau untuk colak-colek rasa takut itu wajar, karena mental itu proses pemulihannya itu butuh waktu, butuh pelatihan teman-teman ya. Yang namanya pelatihan itu pelatihan gitu kan ya, sudah pasti ada tempo ya. Nah makanya pahami saja ke sana, jangan menyerah, usahakan terus lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, usahakan terus lakukan aktivitas yang menyenangkan, biar nanti itu mentalnya tumbuh dengan sendirinya, dan ketika ada apa-apa kita mempunyai rasa cuek. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Dulu juga samalah saya itu, ketika ada sensasi sedikit kita berpikir tentang kematian, bahkan ketika sensasi nggak ada juga gitu teman-teman ya. Sensasi nggak ada nih, medisnya sudah mulai normal ya, misalkan pencernaan kita sudah normal, apa-apa semuanya sudah normal gitu teman-teman ya. Tetapi ketika bercanda dengan orang lain, ketika pulang itu saya selalu teringat ya, wah ini tadi saya udah bercanda-bercanda nih dengan orang lain, ada rasa seneng nih kayaknya. Tetapi apakah nanti kesenangan itu bisa dirasakan kembali? Gimana kalau seandainya saya meninggal? Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu teman-teman ya. Tetapi sekarang itu ya nggak pernah berpikir ke sana teman-teman ya. Kalau seandainya beraktivitas, bercanda-bercanda ya sudah, nggak usah dipikirkan lagi tentang kematian. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya mentalnya masih mental tempe ya suka kepikiran juga gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu. Tadi nih gue udah bercanda-bercanda, udah tertawa-tertawa kan ya gitu ya dia. Iya. Udah tertawa-tertawa. Jadi di pikiran itu teralami lagi nggak kebahagiaan seperti itu? Gimana kalau seandainya besoknya gua mati nih? Nah itu teman-teman, itu berarti mentalnya masih mental kecut, kemudian masih ada trauma juga. Sadari saja ke sana. Nah itu teman-teman, caranya gimana? Belajar masa bodoh teman-teman ya, lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan aktivitas atau hobi-hobi yang menyenangkan. Jadi jangan terlalu dipikirkan hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Wah ini durasinya udah 19 menit di.
Nah itu teman-teman ya, ini pertanyaannya sebetulnya masih banyak teman-teman, cuman durasinya sekarang itu udah 19 menit, udah mau mendekati 20 menit. Jadi kenapa saya batasin waktunya ya karena ya tahu sendirilah teman-teman ya, nonton video itu butuh kuota teman-teman ya. Saya juga dulu begitu ya, ketika butuh motivasi orang lain tetapi kuota nggak ada. Menjadi sengsara teman-teman ya. Itu dulu Sandy seperti itu deh. Makanya jadi ketika bikin video itu saya merasakan ya udahlah 20 menit saja. Tetapi kalau misalnya mau dikurangin nih durasinya menjadi misalkan 10 menit atau 5 menit hanya yang pokok-pokoknya saja gitu. Biasanya kadang untuk saya pribadi nih dia. Jadi mendengarkan motivasi orang yang sudah sembuh itu ada perasaan nyaman di. Ya itu, saya juga dulu gitu ya, walaupun misalkan cuma mendengarkan doang, saya nggak nonton videonya, saya mendengarkan suaranya aja, itu ada ketenangan di. Makanya saya selalu share videonya itu setiap hari. Nah itu teman-teman, tetapi dengan dibatasi ya waktunya biar nggak terlalu panjang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan saya speaker somatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan kita berdua juga teman-teman ya, biar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyapanya gitu dong kayak yang masih sakit gitu padahal udah sembuh teman-teman ya. Cuman ya belum 100% nanti ya. Tapi bilang kayaknya jangan gini ya. Masih sakit. Kelihatannya masih sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.